Rasanya seperti ada orang yang sudah duluan tinggal di rumah ini. Malam pertama aku tidur di rumah itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk antara senang dan cemas. Tepat saat mataku hampir terpejam, duk, duk, suara itu datang dari lantai atas. Tapi rumah ini rumah satu lantai. Aku mencoba logis, mungkin hewan liar, kayu mengembang, atau hanya perasaanku saja. Kemudian langkah kedua terdengar lebih berat, duk, duk, menuju posisi tempat tidurku. Aku menutup mata rapat, berdoa agar itu hanya halusinasiku saja. Siangnya aku kerja seharian, pulang jam 10 malam, masuk dapur dan langsung terpaku. Pisau dapur tertancap di talenan, padahal tadi pagiku simpan di laci. Yang lebih aneh, piring dan gelas tersusun ulang, lebih rapi dari susunan yang kuatur. Seolah ada ibu rumah tangga tak terlihat yang membereskan. Dan malam itu, suara langkah lebih jelas terdengar, diiringi seretan sesuatu seperti gaun panjang menyapu kayu plafon. Aku berani bertanya, ada siapa di atas sana? Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya napas tertahan, dekat, persis di atas kamarku. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun oleh suara lirih. Suara tangisan perempuan yang lambat, seperti sedang menahan sakit. Aku mematikan alarm pikiran, berdiri dan memeriksa setiap ruangan. Kosong. Tangisan itu jelas berasal dari plafon, tapi rumah ini tidak punya loteng. Hingga aku melihat sesuatu. Di sudut kamar ada pintu persegi kecil seperti penutup akses plafon. Aku yakin itu tidak ada sebelumnya. Aku menatap lama, dan saat aku berbalik ke kasur, pintu itu sedang terbuka beberapa sentimeter. Namun aku tidak berani mendekat. Hari keempat aku tinggal di rumah itu, seorang nenek tetangga datang membawa manisan umi sebagai sambutan rumah baru. Namun saat melihat bagian dalam rumah, wajahnya berubah pucat. Ia bertanya, setengah berbisik, "Apa kamu tidur di sini sendirian?" Aku mengangguk dan ia langsung berkata, "Kalau mendengar suara wanita, jangan dijawab. Dia akan mengira kamu mendengarnya." Nenek itu pun pamit tergesa tanpa melihat wajahku lagi. Hari kelima di tempat baruku, aku memutuskan memasang kamera kecil yang mengarah ke plafon sebelum tidur. Suara itu muncul lagi. Dup, dup, dup. Aku pasrah dan akhirnya aku tertidur. Pagi hari sebelum kerja, aku membuka rekaman. Apa yang terekam bukan
mengarah langsung ke kamera, dan tepat di akhir rekaman, ia tersenyum. Aku begitu kaget, tubuhku merinding, dan langsung mematikan ponsel. Malamnya, aku tidur dengan lampu menyala. Tidak berani memejamkan mata, namun lelah mengalahkanku. Aku pun tertidur. Hampir menjelang subuh, suara napas terdengar jelas, dan hal itu membangunkanku. Seperti seseorang berdiri di plafon, menempel dan mengintip. Aku memutuskan besok aku akan cari agen properti yang menjual rumah itu padaku. Esoknya aku ke agen properti, menunjukkan rekaman dan foto pintu plafon. Petugasnya bilang pendek, rumah itu tidak punya loteng. Dia melihatku seperti orang yang tidak waras. Ia menyodorkan kertas pemutusan kontrak tanpa biaya padaku. Aku tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hari ke-6, aku mulai berpikiran buruk antara halusinasiku atau memang rumah ini ada apa-apanya. Seminggu kemudian, malam sebelum aku benar-benar pergi dari rumah itu, aku mandi dengan cepat. Air panas mengalir, uap mengaburkan cermin. Namun kali ini ada siluet wanita berdiri tepat di belakangku. Sebentar saja, tapi aku merasakan kehadirannya dan aroma anjir darah yang menguar, dan suara kuku menggores kaca. Kerak, 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 sangat ngilu. Aku pun lari keluar kamar mandi tanpa sempat mengeringkan tubuh. Dua hari kemudian, aku ingin mengakhiri semuanya dengan memeriksa loteng itu. Minimal tahu apa yang terjadi di atas plafonku. Dengan kursi kayu, ku tarik penutup plafon. Aroma busuk menusuk. Cahaya menemukanku. Rumah itu bukan rumah baru. Lebih tepatnya, ruang atas yang masih sisa bangunan tua yang ditutup dan disembunyikan. Terdapat foto keluarga era Showa, boneka kucing manekin Neko yang patah, sebungkus obat tidur lawas, dan tali jemuran kusut. Dan di sudut loteng ada seseorang yang merangkak ke arahku. Gerakannya patah-patah, rambutnya menutupi wajah, dan saat ia mengangkat kepala, kulihat wajahnya hancur, mulutnya robek sampai pipi, matanya mengalir darah. Ia berteriak, "Keluarkan aku, ini rumahku." Plafon rumah jebol, dan aku jatuh pingsan. Mungkin selama beberapa saat aku tidak sadarkan diri. Tapi begitu aku membuka mataku dan melihat debu melayang di atasku, aku buru-buru memutuskan pergi saat itu juga. Berpakaian seadanya, ku tinggalkan rumah. Namun saat membuka pintu depan, terhalang wanita itu berdiri di luar. Matanya menatapku tajam.
menyisakan napas berat di telingaku. Aku pun berlari tanpa menoleh. Semalam kemudian aku menginap di hotel, dan pagi harinya aku mengambil barang dengan polisi dan agen properti. Setelah memeriksa loteng, mereka menemukan buku harian milik seorang istri yang tulisan terakhirnya adalah, "Suamiku mengurungku di loteng ini. Aku tidak diizinkan keluar. Aku akan mati, tapi aku akan tetap tinggal di rumahku. Ada hal yang tidak bisa diceritakan oleh polisi padaku. Namun kata tetangga, memang dulu ada keluarga yang hilang misterius sebelum rumah dijual. Dan rumah itu dibangun di atas tragedi, dan dia tidak pernah ingin pergi. Wanita itu meninggal di sana sendirian dan kesepian.